Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, hingga pada hari ini kita dapat berkumpul Recording in progress. dalam kegiatan verifikasi hasil validasi tahap 1 tahun 2022. Yang terhormat, Pembina TANSM Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Dr. Capri Anjaya, SPT Enhum. Yang terhormat, Tim Ahli BAN Bapak Ihsan Ali, SSI, MSI. Yang terhormat Ketua BANSM Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Mamon Sangon, MPD, beserta anggota dan tim sekretariat BANSM Provinsi Kalimantan Barat. Baik, sebelum memulai kegiatan, izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara diawali dengan pembacaan doa, lalu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan laporan panitia penanggung jawab kegiatan, lalu sambutan oleh Ketua BANSM Provinsi Kalimantan Barat, dilanjutkan dengan pengarahan oleh Pembina BANSM Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Dr. Capri Anjaya. Baik, untuk singkat waktu, langsung saja pembacaan doa oleh Bapak Jumadi MPD. Pada Bapak Jumadi, waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Marilah kita berdoa menurut agama dan yang agama Islam dan yang mengagunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, segala puji pemelihara alam semesta, segala puji pada sekali dan melimpahkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul di rumah dalam verifikasi dan verifikasi hasil fisikasi tahun 2022 kiranya menjadikan kegiatan ini sebagai bentuk bakti dan pengabdian kami kepada-Mu ya Allah, kepada bangsa dan kepada negara kami. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon ampunan-Mu dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, hamba memohon dan perkara dan urusan kami. Selamatkan kami dari kesertaan di akhirat kami. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan dan kegiatan ini sampai selesai. Berikanlah ilmu dan pemahaman, kelancaran dalam berpikir, kejujuran dalam berbicara, kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak. Ya Allah, sekecil apapun tugas yang kami pegang, tentu kami akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, bimbinglah kami agar kami selalu berjalan di jalan yang lurus. Ya Allah, tiada yang kemudahan dan tiada kesulitan untuk yang kesulitan. Oleh karena itu, mudahkan segala usaha kami, agar setiap langkah apa kami selalu kami ridhoi. Ya Allah, mungkin terlalu banyak permintaan dan permohonan kami kepada-Mu ya Allah, karena kami sadar lemah dan hanya pertolongan yang dapat menyelamatkan kami. Ya Allah, kami menghadap kepada kami. Bismillah, wa ni'mal wakil, ni'mal mawla, wa ni'mal nasir. Rabbana antu sana, wa takfir lana, wa tarhamna ala kulli man khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah Baik, terima kasih Bapak Madi MPD. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu mengucapkan duduk dengan sempurna. Kita lanjutkan ke acara ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pembina Ban SM Kalimantan Barat, Ibu Dr. Capri Anjaya. Yang kami hormati tim ahli dari Ban SM. Yang kami hormati Ketua Ban SM Kalimantan Barat beserta anggota. Izinkan saya membacakan laporan kegiatan verifikasi hasil validasi asesor yang hari ini akan kita lakukan verifikasinya. Jumlah SM yang akan kita verifikasi itu terdiri dari SMK 1, kemudian SMA ada 4, MA ada 4, SMP 3, SD 2, MI 1, berjumlah 15 SM. Dari hasil validasi asesor diketahui hasil yang telah kami rekap, TT ada 3 SM, itu terdiri dari 1 SMA, 1 SMK, dan 1 MA. Kemudian yang statusnya C ada 8 SM,
terdiri dari SD 1, MI 1, SMP 2, SMA 1, dan MA 3. Dan sedangkan untuk status B yaitu 4 SM ya, terdiri dari SMA 2, SMP 1, dan SD 1. Nah, secara persentase untuk TT itu 20%, status C itu 53%, kemudian B 27%. Demikian yang dapat saya laporkan dari kegiatan yang akan kita lalui pada hari ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk acara selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua Ban SM Provinsi Kalimantan Barat kepada Pak Ketua, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pembina Ban SM Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Kapri Anjaya. Yang saya hormati tim ahli Ban SM, Mas Ihsan Ali. Selamat datang Ibu Kapri dan Mas Ihsan di Kalimantan Barat, walaupun hanya melalui virtual. Tadinya kami berharap memang Ibu, Mas Ali bisa berkunjung ke Pontianak, berkunjung ke Kalbar, sama dengan pembina yang lain, gitu. Walaupun sekali datang ke Kalimantan Barat. Terakhir adalah Profesor Aris. Mudah-mudahan nanti di waktu-waktu yang akan datang ya, bisa berkunjung ke Kalimantan Barat, bisa merasakan suasana situasi di Kalimantan Barat. Bu Kapri, Mas Ihsan, perlu kami sampaikan bahwa yang ikut pertemuan ini seluruh anggota Ban SM, tetapi memang ada satu yang tidak bisa hadir, yaitu Profesor Willy Brodus, karena beliau sedang bertugas di daerah. Mohon izin tidak bisa mengikuti kegiatan verifikasi dan validasi dan penyusunan rekomendasi saat ini. Kemudian juga UPKK ya, tidak bisa hadir karena ada kegiatan keluarga. Insya Allah ada 7 anggota siap mengikuti kegiatan verbal ini, dan ada 5 staf sekretariat bisa mengikuti kegiatan verbal ini. Bu Kapri, yang kami hormati bahwa memang tadi disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan verbal ini ada 15 SM yang sudah divisitasi, kemudian sudah validasi tadi oleh asesor, dan sekarang di verbal oleh anggota Ban SM. Kegiatan waktu visitasi memang ada 2 tahap ya. Tahap pertama itu di tanggal 18 sampai 19 Maret, ada 5 sekolah madrasah. Kemudian tahap kedua ada di tanggal 23 sampai 24 Maret, ada 10 madrasah. Tidak bisa serempak karena ada 5 sekolah madrasah pada waktu yang ditetapkan oleh kami tanggal 23, 24 tidak bisa mengikuti kegiatan saat itu karena bersamaan dengan kegiatan ujian. Maka kemudian visitasinya diajukan ke tanggal 18 sampai dengan tanggal 19. Dalam kesempatan ini insya Allah waktu kita cukup leluasa ya. Dalam kesempatan yang baik ini, selain nanti
Bu Kapri mengarahkan kami untuk kegiatan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi, kami mohon juga disediakan waktu untuk sekaligus memberikan pembinaan kepada kami, sehingga kegiatan akreditasi untuk tahap berikutnya, baik untuk penyelesaian 70% maupun penyelesaian 30%, bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami mendapat alokasi itu 257, kota awalnya itu 15, kemudian kota susulannya 242. Dari 242 itu 141 luring dan 126 itu dari 15 sudah dilaksanakan. Memang ada permasalahan Bu Kapri di Kalbar ini, kita masih punya tabungan SM yang TT ini cukup banyak. Waktu 2021 kami berharap di 2022 TT tuntas, tapi rupanya memang masih jauh karena mungkin keterbatasan anggaran dari pemerintah. Makanya untuk yang luring semua kami plotkan untuk SM yang TT, dan untuk daring kami usahakan berasal dari SM perpanjangan 1 tahun otomasi akreditasi dan dari SM yang masa akreditasinya habis. Ini tantangan bagi kami karena memang yang harus divisitasi tahun-tahun belakangan ini adalah kebanyakan sekolah madrasah yang justru ada di pedalaman. Jadi oleh karena itu mohon juga nanti Bu Kapri atau juga Mas Ihsan bisa menyampaikan arahan kepada kami sehingga kegiatan akreditasi yang akan kami laksanakan untuk tahap-tahap berikutnya bisa berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan hasil akreditasi sesuai dengan rencana dan harapan kami. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Momon yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pengarahan dari Pembina Ban SM Provinsi Kalbar, yaitu Ibu Dr. Kapri Anjaya, yang dilanjutkan dengan membuka secara resmi. Kepada Ibu Kapri, kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam untuk kita semua dan semoga semuanya bahagia. Oke, hari ini kita ketemu lagi bersama saya dan juga saya ditemani oleh Mas Ihsan Ahli sebagai tim dari IT Ban Pusat. Staf ahli dari Ban Pusat. Ya Mas Ihsan ya, saya harus hati-hati nih karena Mas Ihsan lagi sekolah lagi. Hari ini udah selesai ujiannya ya Mas Ihsan ya. Mas Ihsan ini senang sekali sekolah terus, jadi dia sedang mengambil masternya yang untuk kedua kalinya. Jadi kita doakan ujiannya menjadi sukses ya, dan kegiatan hari ini tidak mengganggu kegiatan ujiannya. Oke, teman-teman, kita akan satu persatu. Tadi saya dengar Pak Ketua sudah ingin ada arahan, tapi kita mungkin akan menyelesaikan verifikasi dulu supaya verifikasinya selesai. Yang dimana hari ini tujuannya kita berkumpul adalah saya memastikan memverifikasi hasil validasi dan juga penyusunan rekomendasi. Jadi nanti di akhir saya inginnya bisa juga diperlihatkan bagaimana teman-teman menyusun rekomendasi, baik yang rekomendasi nanti yang dicek, yang dibuat oleh asesor untuk satuan pendidikan yang saya yakin teman-teman sudah periksa. Dan nanti saya juga ingin mengecek
rekomendasi yang dibuat oleh teman-teman dari BAN Provinsi untuk teman-teman di kabupaten atau kota, dan juga di provinsi, dan juga untuk Kemenak. Nah, itu mungkin saya nanti akan follow up bagaimana teman-teman menyusun rekomendasi. Oke, teman-teman, seperti bisa dilihat slide saya, Mas Ihsan. Ini nanti bisa jalan, Mas? Bisa. Oke, sip. Bisa. Oke, terima kasih. Teman-teman, kalau kita melihat dari pos atau prosedur yang ada, ini kita sedang melakukan tahapan yang kelima, yang di mana teman-teman baru selesai menyelesaikan validasi verifikasi hasil visitasi, dan hari ini kita akan coba memverifikasi hasil validasi penyusunan rekomendasi, sehingga nantinya kita bisa membawa hasil dari pertemuan ini untuk ke BAN Pusat supaya ditetapkan sebagai hasil dan rekomendasinya. Oke, dan ini pertemuan ini mudah-mudahan 2 jam ke depan sudah bisa selesai ya, kalau bisa nggak sampai buka ya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kalau yang saya lihat semuanya nggak ada masalah. Oke, teman-teman, kenapa kita mengadakan kegiatan ini? Tentunya rasionalnya kita lakukan agar penetapan hasil akreditasi ini benar-benar objektif sesuai dengan keadaan sekolah atau madrasah. Jadi kita memiliki tanggung jawab untuk benar-benar melihat apakah para asesor di bawah kita itu benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan ini juga sesuai dengan ketentuan yang ditulis, yaitu dari SK BAN SM, di mana kegiatan ini dilakukan paling lambat April 2022, dan ini sudah sesuai kegiatan kita hari ini. Ya. Kemudian kenapa kita memiliki atau mengadakan kegiatan ini? Karena tujuan dari pertemuan ini adalah memeriksa. Jadi teman-teman, saya kesini sebetulnya nggak mau cawe-cawe ya, tapi karena tujuannya adalah memeriksa hasil validasi, jadi mungkin saya akan periksa sedikit, dan nanti kita juga coba lihat bagaimana teman-teman menyusun rekomendasi. Ini adalah tujuan dari pertemuan hari ini, dan tentunya siapa saja yang terlibat adalah dari BAN Pusat, saya dan Mas Ihsan, dan juga dari teman-teman di provinsi. Ini saya sedikit menyesalkan ya, ada 2 teman dari kita tidak bisa ikut bergabung. Jadi mungkin nanti Pak Momon bisa dicatat sebagai bagian dari kinerja teman-teman anggota. Kalau bisa setiap kali Pak Momon mengadakan acara, lebih-lebih dihadiri oleh teman-teman dari BAN Pusat. Ini kalau bisa semuanya hadir. Jadi jangan waktunya menentukan saya saja, tapi teman-teman udah kompak juga. Jadi misalnya, ya yang ini semuanya sudah bisa dan saya juga bisa, yuk kita lakukan bareng-bareng. Jadi saya juga fleksibel, tapi tentunya teman-teman juga harus fleksibel untuk menghargai waktu yang sudah kita tentukan. Jadi mungkin nanti ini untuk bagian dari kinerja teman-teman anggota Pak Momon, apapun alasannya mungkin bisa sebagai catatan. Nah, kalau tidak dengan Bu Kapri pasti ada ini ya, ada cara bagaimana teman-teman tetap stay tune dengan Bu Kapri, yang dimana di atas ini ada 4 kotak, bukan kotak ya, ada 4 bagian, yang satu mengikuti secara daring atau luring, yang sebelah kanannya tentang memeriksa data, memastikan data, yang bawahnya adalah menyiapkan dokumen hasil melaksanakan proses, yang terakhirnya adalah menyiapkan data, menyiapkan format, dan merekap hasil verifikasi. Pertanyaan saya, ini ada 4 orang atau 4 bagian yang harus bertanggung jawab di masing-masing kotak ini. Pertanyaan saya, ditulis dong di chat. Yang pertama itu yang mengikuti secara daring, ini tugas dan wewenang siapa, tanggung jawab siapa. Yang memeriksa data hasil dan memastikan data itu tugasnya siapa. Menyiapkan dokumen itu tugasnya siapa, dan melaksanakan dan menyiapkan. Jadi ada nomor 1, 2, 3, 4. Silakan tulis di chat, saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Nah, ini bukan training ya, tapi saya tuh sukanya begini, maafkan. Silakan. 30 detik.
20 detik. 10 detik. Mana ini? Chatnya belum ada yang isi. Oke, baru ada 1 orang. Pak Jumadi jawabnya 1. Apa itu 1? Jadi harusnya tulis 1 itu siapa, 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa. Pak Jumadi irit nih. Yang ke-1 ini tugasnya siapa? Ban SMK atau Ban SM Provinsi kah? Atau asesor kah? Atau tim sekretariat kah? Atau siapa? Silahkan. 1, 2, 3, 4. Saya kasih waktu lagi 1 menit lagi, boleh. Ini kalau bisa mengerjakannya nanti saya kirim buku dari Jakarta. Belum ada juga? Oke, sudah ada Pak Heri. Oke, ada Pak Heri, ada Bu Herlina, baru 2, ada 3 Pak Jaini, cuma jawab 1, nomor 4 Pak Agus, nomor 5 Pak Momon, kolom 1, oke, oke, yang Bu Wafida, anggota Ban SM Provinsi dan Pusat, Ban SM Provinsi, Ban SM Provinsi, Ban SM Provinsi, oke, Ban SM Pusat dan Ban SM Provinsi, tim Ban SM Kalbar, anggota Ban SM Kalbar, Ban Pusat, oke. Pak Jumadi, Ban P dan Ban SM, asesornya, oke. Enak ya, ini aku baru tahu teman-teman gak baca pos. Ini yang susah dicari ini dari Bu Kepri. Aduh. Kalau Ketahuan. istilah Pak Heri ini asam pedas. Oke, nggak apa-apa ya Bu ya, ini sambil ingat-ingat. Jadi yang bertugas mengikuti secara daring atau luring, nanti yang merasa benar nanti dapat buku dari saya ya. Yang nggak jawab saya maafkan. Oke. Yang sudah mencoba nggak apa-apa. Ya, oke. Yang mengikuti secara daring atau luring, proses verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi adalah siapa ini? Adalah saya. Saya itu tugasnya. Kalau lebih gimana? Boleh? Kalau tambah-tambahin ya teman-teman nggak hanya ini. Yang kedua, yang memeriksa data hasil validasi yang disiapkan tim sekretariat Ban SM dan memastikan datanya telah diverifikasi bisa masuk tahap pleno adalah Mas Ihsan yang dalam hal ini salah semua. Nggak apa-apa. Jadi yang ketiga yang menyiapkan dokumen dan melaksanakan proses ini adalah teman-teman di provinsi. Oke, jadi nanti harus ada dokumen hasil validasi dan melaksanakan proses. Dan tentunya ini adalah tugas tim sekretariat menyiapkan data, format-formatnya, dan mereka di sini udah ada 5 anggota sekretariat ya Pak Momon, jadinya mereka harus tahu nih yang ditugaskan untuk menyiapkan seluruh format dan merekap. Nah teman-teman ini semua ada di pos ya. Saya coba ingatkan aja ya. Oke. Nah teman-teman ini langkah pertamanya. Jadi Ketua Ban SM, Pak Momon sudah benar nih mengundang saya, mengundang Mas Ihsan dan semua anggota untuk hadir. Nah sayangnya 2 tidak hadir. Nah ini mungkin bisa menjadi catatan kinerja mereka. Satu aja Bu. Ada Prof. Riris dan satu lagi, 1 ya.
Satu aja yang nggak Satu ada. ya, satu. Oke. Kemudian langkah keduanya adalah nanti teman-teman mengecek kehadiran peserta. Makanya saya ngecek ya. Oke. Yang ketiga, anggota BAN SM menjelaskan prosedurnya. Ini saya jelaskan ya, supaya nanti nggak salah. Oke. Dan nanti yang keempat, kita akan bersama-sama mengecek dokumen berita acara. Nah, tentunya setelah langkah 5-nya, teman-teman harus memaparkan analisis hasil kartu kendali saat visitasi berdasarkan indikator waktunya, pelaksanaan visitasinya, kinerja, dan pengaduannya. Ini saya nggak tahu nih apa sudah disiapkan atau tidak, tapi kalau memang ada analisis kartu kendali, ini saya ingin sekali bisa lihat. Kemudian di langkah ke-6 nanti kita akan melakukan koreksi nilai butir berdasarkan keputusan peserta rapat yang hadir. Jadi nanti kalau memang kita memutuskan untuk nilai nggak benar nih, kita akan koreksi bersama-sama. Dan kemudian kita akan mengecek dokumen rekapitulasinya, dan kemudian kita bersama-sama, bukan kita ya, BAN Provinsi akan menyusun rekomendasi untuk Pemda, Kabupaten, Kota, Wakil Kemenak, dan Kanwil Kemenak, LPMP, dan Kantor Kemenak Kabupaten. Oke, dan kemudian kita akan membuat berita acara yang dimana ini hasilnya ini harus ditandatangani oleh Pak Momon dan saya. Oke, boleh secara digital, dan kemudian kita semua akan mengusulkan apa yang kita tetapkan dan kita rekomendasikan kepada BAN SM dengan melampirkan berita acara tentunya. Nah, ini boleh 2 hari nih Pak, jadi kalau nggak selesai kita bisa sampai besok. Mudah-mudahan hari ini aja selesai. Kalau hari ini nggak selesai, nanti habis terawih balik lagi Pak. Ya, dibuka, terus nanti kita maghriban, isaan, tarawehnya 11 rakaat aja, cepet-cepet, terus kemudian jam 8 balik lagi. Mudah-mudahan enggak ya Bu Wilda ya, Bu Herlina. Kita kan ibu-ibu harus masak dulu, belum beli tajil. Oke, nah teknisnya teman-teman, ini yang pertama sudah mengecek kehadiran peserta rapat. Kemudian dokumen berita acara validasi nanti kita akan lihat, kemudian rekapitulasi hasilnya kita akan lihat, saya akan melakukan koreksi nilai butir jika perlu, kemudian kita akan melakukan perbaikan rekomendasi untuk satuan pendidikan. Makanya nanti saya mau lihat secara sampel saja teman-teman asesor ini apakah sudah diperbaiki rekomendasinya. Kenapa ini saya coba untuk perhatikan, karena ingat teman-teman, ini nanti rekomendasi ini dibaca oleh sekolahnya. Kalau sekolahnya nggak ngerti apa yang harus diperbaiki, berarti kita bukan dokter yang benar. Ya, kita harus jadi dokter yang baik sehingga ngobatinnya jadi tuntas. Oke, kemudian kita akan menyusun rekomendasi berdasarkan jenjang atau jenis satuan pendidikan untuk Pemda provinsi, dan nanti kita akan lihat. Dan saya yakin teman-teman sudah katam nih ya, udah bagus nilainya semuanya. Oke, dan terakhir membuat berita acara verifikasi hasil validasi. Oke, ini langkah-langkah hari ini ya teman-teman, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Nah teman-teman, ini setelah verifikasi hasil validasi tentunya nanti ada file PDF berita acara dan verifikasi yang telah kita tanda tangani, dan ini mengekspor rekapitulasi hasil verifikasi dari Siswena. Nah ini file rekomendasi untuk satuan pendidikan juga nanti yang sudah diperiksa disatukan di folder, jadi ada folder-folder yang harus dimasukkan, dan tentunya yang terakhir file rekomendasi untuk dinas yang terkait yang disatukan dalam folder. Jadi ada 4 hal yang harus dimasukkan, ini nanti teman-teman dari tim sekretariat boleh membantu.
Nah, ini ada catatan, seluruh dokumen soft copy kegiatan validasi dan verifikasi dimasukkan dalam satu folder dan diserahkan ke tim pendamping atau ke Mas Ihsan. Daftar dokumen bisa dilihat di sini, daftar dokumennya. Yang pertama ya, ini kalau yang validasi tadi ada berita acara, ada rekapitulasi, dan nanti yang verifikasi ada berita acara juga, ada ekspor rekapitulasi hasil verifikasi dalam bentuk Excel, dan juga ada rekomendasi, ada dua ya, rekomendasi untuk satuan pendidikan ini dari asesor, dan rekomendasi untuk dinas atau kemenak atau orang yang terkait kan Will, itu di Excel atau Word itu boleh. Oke, ini adalah bentuknya. Jadi bentuknya sudah ada, kita sudah buat. Jadi teman-teman di sekretariat tinggal mengikuti saja. Tadi saya sudah dengar ternyata tidak ada yang A ya. Jadi nanti mungkin kita bisa lihat. Nah, ini adalah rekomendasi untuk tindak lanjut. Nah, ini format 52 ini yang kita ingin berikan untuk kabupaten kota. Untuk kabupaten kota, untuk provinsi, untuk kemenak itu semuanya sama ya formatnya. Jadi yang mau saya highlight adalah statistik deskripsi hasil visitasi diisi dengan ringkas hasil analisis butir pada setiap komponen. Jadi kalau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ini mutu lulusan, komponen mutu lulusan yang SD seperti apa, yang SMP seperti apa. Kalau proses pembelajaran SD-nya seperti apa, SMP-nya seperti apa. Mutu guru SD-nya seperti apa, SMP-nya seperti apa, dan seterusnya. Rekomendasi ini disusun nggak boleh ngaco, tapi berdasarkan hasil cross-cutting atau analisis menyilang. Jadi kita langsung kepada poin-poin yang nilai kurang. Tidak perlu semuanya dijabarkan, semuanya jadinya tidak menusuk. Jadi hanya pada poin-poin yang kurang. Nah, nanti menyusun rekomendasi juga perlu memperhatikan catatan rekomendasi yang disusun oleh asesor itu sendiri. Nanti kita akan lihat ya. Nah, ini formatnya sama untuk kantor wilayah agama. Ini catatan buat saya, jadi sekarang nanti setelah paparan ini, saya akan meminta teman-teman memperlihatkan ke saya nilai asesor 1, nilai asesor 2, dan kelompok. Kemudian juga saya ingin lihat isian yang di kesimpulannya itu, saya coba acak, nanti saya ingin lihat yang sesuai level apakah sudah baik atau enggak, dan saya juga ingin lihat rekomendasinya. Mungkin begitu dulu yang saya ingin paparkan dari pembukaan verifikasi ini, dan semoga 2-3 jam ke depan kita akan berdiskusi secara produktif dan efisien sehingga kita semua bisa sepakat untuk apa yang tadi teman-teman sudah sampaikan, kita sepakat untuk juga membawanya ke sidang pleno nantinya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kapri arahannya dan sekaligus memotivasi kita untuk mempelajari POS. Terima kasih. Baiklah, acara selanjutnya kami serahkan kepada Mas Erik untuk memaparkan hasil validasi atau untuk yang kita verifikasi. Pada Mas Erik, dipersilakan. Mohon maaf, dari Mas Ihsan mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kami melakukan verifikasinya? Nggak ada Ibu, langsung aja ke Mas Erik. Oh baik, terima kasih Mas Ihsan. Mas Erik, dipersilakan. Mas Iksan, kita masuk ke Sespena atau yang udah saya ekspor ke Excel-nya? Mas Iksan? Excel-nya aja dulu. Oke.